Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Buat yang sakit ya, sahabat aku dimanapun berada, semoga diberikan segera kesembuhan ya. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang mendapatkan problem dalam hidup, semoga segera diberikan jalan keluarnya ya. Oke, masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, energi ditarik secara acak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jangan takut atau kaget, sosok ini sebentar lagi akan mengejarmu. Ada sosok yang akan mengejar kamu. Siapa itu? Ya, kita belum tahu, tetapi kita akan lihat. Ini adalah clue ya, gambaran saja untuk sarana antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Jadi jangan dijadikan pedoman hidup ya. Jadi lebih sebagai clue saja. Pedoman hidup kita adalah sang pemilik alam semesta ya, Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Jangan kaget dan takut ya, atau jangan takut dan kaget atau kaget ya. Sosok ini sebentar lagi akan mengejarmu ya. Oke, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan apa yang kamu pikirkan ya. Apa sih nanti ini gitu, siapa kayak gitu, agar energi kamu tercurah dan tertempat di tebaran kartu ini. Kalau tidak resonat berarti bukan energi kamu ya. Kalau mau resonat personal reading ya, karena energi yang ditarik cuma energi kamu dan dia. Sosok ya ini sebentar lagi akan mengejarmu. Sosok yang mempunyai kelimpahan cinta, sosok yang mempunyai sayang cinta sama kamu. Tetapi sosok ini juga sudah mempunyai rumah tangga, pasangan orang des. Iya, ini termasuk bagian dari sosok itu, ciri-ciri sosok itu. Kira-kira siapa? Apakah ini pacar kamu? Ini intinya orang sudah yang ada yang sudah mempunyai pasangan, ada yang sudah memang sudah berumah tangga. Ini bisa kamu, bisa dia, atau kedua-duanya. Kamu sudah punya pasangan, dia juga sudah punya pasangan, seperti itu ya. Tetapi mempunyai kelimpahan yang banyak, kelimpahan cinta maksudnya. Selama ini orang ini selalu bertahan ke kamu, selalu bertahan dalam keadaan apapun. Kalaupun kalian sudah berantem, kalaupun kalian sudah bertengkar, kalaupun kalian sudah seperti Tom and Jerry, tetapi dia selalu bertahan untuk kamu. Ini energi bisa terbolak-balik ya. Jadi kamu selalu ada di hatinya, walaupun ya dia tetap mempertahankan, sekalipun sudah putus gitu, dia masih mempertahankan gitu. Ya, karena dia mempunyai kelimpahan cinta yang besar, mempunyai kerinduan yang banyak. Saat ini dia juga merindukan kamu. Ini sebagian sudah ada yang putus, sudah bukan putus ya, sebagian sudah ada yang masing-masing, tapi belum ada kata putus. Ini bisa pasangan kamu, bisa pasangan baru ya, atau orang yang dekat sama kamu atau teman kamu. Tapi sampai saat ini ya dia masih bertahan untuk kamu. Karena apa? Karena dia punya kelimpahan cinta yang besar untuk kamu, mencintaimu gitu, mencintaimu. Saat ini dia merindukan kamu. Mungkin kalian memang sudah masing-masing, atau jaraknya sudah tidak sedekat dulu gitu, tidak seintens dulu. Bahkan mungkin ada yang sebagian sudah saling melupakan, tapi dia tidak gitu. Ada mungkin kamu sudah melupakan tapi dia tidak gitu ya. Oke, kita lanjutkan, fokus ya. Oh ya, buat sahabat semua yang mau personal reading silahkan ya, hubungi nomor Gondes ya, dicari di video Gondes pasti ada ya. Oke. Dan di sini kenapa dia masih bertahan ya, jadi kamu harus mempertimbangkan sosok ini sebentar lagi akan datang. Jadi jangan takut atau kaget. Orang yang kemungkinan besar kamu sudah mengenalnya ya, pertimbangkan. Karena mungkin hubungan selama ini sama dia tuh flat aja, nggak ada pergerakan, nggak ada tujuan gitu ya.
tapi ya mesra gitu ya, saling cinta gitu, tetapi pergerakannya tuh lambat, atau untuk menuju ke sebuah tujuan, sebuah hubungan itu nggak cepat gitu. Jadi mungkin salah satu di antara kamu merasa capek gitu, lelah gitu ya, akhirnya saling masing-masing ya, saling masing-masing ya. Gak usah ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Kalau memang kamu masih cinta ya nanti kalau dia balik diterima aja gitu, gak usah ditolak. Kalau enggak ya udah. Makanya di sini disampaikan untuk mempertimbangkan ya orang ini, atau mempertimbangkan sosok ini seandainya nanti muncul di hadapan kamu. Ternyata dia mantan, atau ternyata dia pacarku yang selama ini membuat aku kecewa. Ternyata dia itu orang yang memang selama ini perhatian sama aku, tetapi dia cuek gitu, sayang tapi cuek. Nah ini ya, karena tapi kadang-kadang orang cuek itu tidak berarti dia nggak sayang ya. Kadang-kadang itulah cara dia menyampaikan perasaan atau mencintai seseorang. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi jangan lihat kulitnya aja. Orang masa lalu yang menangis karena nasibmu lebih baik setelah kalian berpisah. Iya, sedih dia ya. Mungkin ini alasannya. Alasannya karena kamu lebih baik dari kehidupan setelah bersama dia, dan setelah putus itu, atau bukan setelah putus ini ya, berpisah itu belum tentu putus, berpisah jarak, berpisah apapun itu, atau masing-masing. Kalau putus itu udah cut ya. Dia merasa kamu tuh, nasibmu tuh lebih baik daripada kemarin bersama dia gitu loh ya. Itu dia menangis ya, cengeng amat sih. Cowok apa cewek ini? Bisa lagi cewek, bisa lagi cowok. Di sini makanya dia masih bertahan sama kamu, karena dia masih cinta gitu. Jadi ngelihat kamu tuh sedih gitu, nangis. Sesungguhnya kamu sangat disukai oleh orang yang sudah punya pasangan. Ini orang ini cinta banget ya. Ya ini ya. Orang ini cinta banget. Sesungguhnya kamu sangat disukai oleh orang yang sudah punya pasangan. Hati-hati, karena ini membahayakan. Ya, makanya disuruh mempertimbangkan. Seandainya orang ini adalah sosok ini yang akan datang. Ya, sosok ini yang akan datang mengejarmu. Dia cinta loh sama kamu. Dia rindu sampai saat ini. Ini ada rindu. Ya kan? Pertimbangan kembali nanti mau diterima atau tidak. Karena kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Jadi harus penuh dengan pertimbangan. Dan jangan pernah lupa untuk mengambil keputusan apapun itu melibatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun. Ya, agar tidak menyesal. Akan terungkap seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Meskipun kalian sulit bersama, tapi terus memperhatikanmu dari jauh. Ini sosok ini selalu memperhatikan kamu dari jauh. Ya. Mungkin karena ada batasan dia sudah punya pasangan, atau karena kamu sudah punya pasangan, tetapi orang ini memang mencintai kamu tanpa syarat. Nah, segera dipertimbangkan kembali ya. Oke. Kemudian jangan terlalu berkorban untuk keluargamu ya, karena mereka belum tentu ada saat kamu butuh. Ya, membahagiakan saudara, keluarga itu boleh aja. Membahagiakan teman sekitar yang baik-baik boleh aja. Berbuat baik itu tidak ada larangan, malah dianjurkan. Tetapi jangan berlebihan, jangan terlalu. Karena yang serba terlalu itu hasilnya tidak baik. Terlalu cinta itu juga nggak baik. Nanti kalau ada apa-apa kamu tidak seperti ekspektasi kamu, ternyata dia ada yang lain, kamu akan sedih sendiri, kamu akan sakit sendiri. Yang flat aja, yang wajar-wajar aja. Baik boleh, tapi yang wajar-wajar saja. Jangan berlebihan. Jadi kamu tidak akan kecewa di belakang hari seandainya terjadi tidak seperti yang kamu harapkan, ya kan? Yang membuat batasan atau ngeblok ya, itu akan membuka celah untuk komunikasi lagi, karena dia sudah tidak tahan menahan rindu, karena dia rindu ya, rindu di sini, rindu. Sosok ini nanti yang akan datang ke kamu. Ya. Perhatikan, merenung siapa sih gitu
Apa ini orang terdekat yang selama ini kamu cintai tetapi mengecewakan, atau sosok ini adalah sosok memang sudah berada di sisi kamu bertahun-tahun, bahkan ini pasangan kamu yang selama ini cuek sama kamu dan mengecewakan, atau sosok ini teman kamu atau siapapun itu. Kamu harus peka di sekitar kamu orang ini. Walaupun jaraknya jauh tetapi pernah terhubung dengan kamu. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Jangan takut atau kaget. Sosok ini sebentar lagi akan mengejar kamu. Ya. Kita akan lanjutkan. Fokus ya. Biar energi kamu tercurah di sini. Yang ingin personal reading silakan personal reading. Kalau di sini kok cuma nyerempet saja. Ini bisa resonate 100%, bisa tidak sama sekali. Karena ini adalah energi atau general reading. Energi tarik secara umum. Jadi baca secara umum, bukan perseorangan. Kalau perseorangan itu personal reading. Kita akan lihat. Ada santai tapi di sini fokus berdoa. Santai tapi tetap menetapkan diri pada fokus ke berdoa. Santai tapi bertanggung jawab. Lebih ke situ ya. Dengan dia lakukan atau kamu yang lakukan, ini bisa terbolak-balik. Santai aja gitu. Tetapi bertanggung jawab. Ada perselingkuhan ya di hubungan ini ternyata yang membuat kalian itu lebih ke, atau ini memang hubungan perselingkuhan karena di sini ada pasangan. Ya, atau dia sekarang atau kamu mulai memikir menjauh dari dia karena hubungan ini. Seperti itu. Ya. Kita lihat lagi. Ada sebagian kecewa memang kamu. Ini kalau kamu yang menonton, aku ngambil dia sebagai sumbernya ya, atau yang dibaca. Tetapi kalau kamu ini adalah energi kamu, letakkan energi kamu di mana. Ada kekecewaan di hubungan ini. Ya, dan juga ada kesulitan juga. Ini kalau dilihat dari secara finans juga dia kesulitan finans yang mungkin yang membuat dia atau kamu itu lebih baik ya sudahlah gitu. Ngopi-ngopi aja, jalan-jalan aja. Bisa jadi kamu kalau yang jalan tuh kamu yang traktir gitu. Sehingga kamu membuat lebih ke mempertimbangkan. Pertimbangan kembali kalau ini memang terjadi di kamu. Ya. Karena dia nggak ada uang, Des. Karena aku cinta. Misalkan nih kamu yang cinta bukan dia. Tapi atau sama-sama cinta tapi dia dalam keadaan kesulitan finansial. Kamu selalu yang bayarin gitu. Ya selama kamu ikhlas nggak apa-apa, tetapi sebaiknya tuh jangan. Ya nanti bisa dibilang dia mau kondo, ya kan? Nggak mau kan kamu punya pasangan mau kondo. Dia punya pasangan di yang lain ya selain kamu, karena hubungannya adalah hubungan selingkuh, gitu. Ya. Ini dia senang bisa bersama kamu. Status kamu mungkin yang jendes atau dia yang jendes kalau kamu yang menonton maskulin. Kalau yang menonton feminim berarti dianya yang duda, single parent. Kalau kamu yang ditonton atau dia yang maskulin yang nonton berarti kamu yang single parent. Katakan energi ya. Aku nggak ngerti maksudnya, nggak paham. Nontonnya jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan jangan dipotong-potong ya, jangan di-skip. Nanti jadinya nggak nyambung alurnya, gitu kan? Jadinya nanti ngambil hasilnya tuh salah gitu. Misalkan harusnya seperti ini, kamu bacanya di-skip, dipotong gitu, karena kepengen cepat ya, jangan. Ya kalau video Gones harus ditonton dari awal hingga akhir, soalnya diselang-seling sama Gones. Ada macam apa ya namanya, kayak penyampaian pesan, terus kemudian lagi baca kartu lagi kayak gitu. Ya, dia sosok yang bertanggung jawab ya, sosok yang bertanggung jawab. Ya, dan yang terakhir kartunya patah hati. Saat ini orang ini patah hati, atau kamu yang patah hati, letakkan energi kamu.
sosok yang akan datang mengejar kamu sebentar lagi, karena memang awalnya kalian pernah terhubung atau ada pernah terhubung, itu aja ya. Atau ada yang sebagian menjalin hubungan, tapi hubungan ini adalah hubungan sebetulnya masuk ke kategori perselingkuhan atau berbagi cinta, karena ada yang sudah punya pasangan berdiri dengan pasangan orang lain gitu ya. Ya seperti itu. Tetapi ada yang single parent, ada berdiri dengan pasangan orang, ada lajang seperti itu, atau kamu yang single parent, dia yang lajang itu kan, tapi sudah punya pacar dia gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, bukan ini, sekarang aku mau baca ini lagi dulu tentang pesan kamu. Keluargamu atau temanmu yang sering menghakimi dan menasihati tanpa diminta, sesungguhnya dia itu cuma orang yang narsis. Ya didengarkan aja kalau baik-baik, kalau nggak baik-baik yang ambil aja, dengerin aja selama nggak merugikan kamu. Ya bisa difilter lagi sama kita, mana yang pantas kita ambil, mana yang pantas tidak dipercaya, seperti itu. Ada yang menyepelekan perasaannya ke kamu ya. Dia anggap dia cuma kagum ke kamu gitu ya, tapi ternyata dia benar-benar sayang sama kamu. Iya, awalnya ini yang membuat kecewa itu seperti itu. Awalnya dia itu kayak nggak percaya gitu loh, alah apaan sih gitu ya, cuman kayak orang yang kesannya tuh cuek, butuh nggak butuh, yang nge-WA dibalas, nggak nge-WA nggak dibalas, dia nggak nge-WA dulu kamu. Tapi ya ternyata dia itu menyepelekan perasaannya dia sendiri ke kamu, padahal ya dia itu kayak tuh ngerasa cuman kagum sama kamu karena kamu kok cantik, kok kamu pintar, kok kamu ada duit gitu, kok kamu baik hati gitu ya. Tapi ternyata dia tuh benar-benar cinta ini orangnya. Sayangnya gitu, dia punya pasangan atau kamu yang punya pasangan. Letakkan energi kalian. Cinta yang datang di waktu yang tidak tepat adalah ujian, cobaan, dan karma. Ada pembelajaran, ambil pembelajarannya. Ya tidak semua yang datang cinta harus menjadi sebuah kebaikan, sebuah keindahan gitu, bukan. Kadang-kadang kita sudah cinta, tiba-tiba dia pergi, atau dia sudah sayang sama kamu, tiba-tiba kita terpisah. Itu yang harus disebut, yang akan disebut dengan namanya ambil pembelajaran. Ada pembentukan di diri kamu, yaitu ada bagian dari rencananya. Ada yang membuat agar kamu lebih paham, mengerti seandainya menjalin hubungan dengan lawan jenis. Seperti itu sih. Ya, gak usah marah. Udah cinta ditinggalin, gak usah patah hati. Patah hatinya cukup 3 hari. Setelah itu balik kembali menjadi diri kamu sendiri. Gak usah ditangisin. Orang yang ninggalin itu belum tentu nangis. Kenapa kamu mesti nangisin orang yang sudah pergi, ya kan? Oke. Orang yang jarang atau bahkan tidak pernah like postingan kamu di sosmed, orang ini gak senang melihat kamu eksis. Nah ada tuh orang yang gak senang kalau orang pasang postingan gitu, apaan sih gitu, lebay gitu. Sebetulnya itu ya sah-sah aja sih. Ini ada orang yang gak suka sama kamu kalau kamu eksis. Seseorang pura-pura bodoh, tidak membayar atau tidak melakukan kewajibannya karena dia merasa akan sering memaklumin kesalahannya. Karena kamu merasa maklumin dia itu, pacaran itu pinjam duit dulu. Ya pura-pura dia belum pura-pura dia, atau memang tidak ingin melakukan kewajibannya. Karena begini pun dia ngerasa kamu akan memaafkannya dan tidak akan pernah nagih gitu. Ya, itu tidak boleh ya. Pacaran ya pacaran gitu. Masalah uang ya tetap masalah uang gitu. Jangan masalah pacaran berkaitan dengan uang terus nggak mau bayar, itu namanya ya membohongi atau menipu ya kan. Bisa dibilang memanipulasi, iya. Kan soalnya kamu ngasih duit kan waktu itu karena dia alasannya pinjam. Dia nggak ada uang, des, kesian. Ya meminjamkan boleh, tapi tetap ada perhitungan. Pacaran itu nggak seperti itu. Ya pacaran itu harus saling. Tapi aku ikhlas kok, des, ya, kecuali kamu ikhlas. Makanya dia selalu akan melakukan seperti itu, ya kan. Dia kan selalu melakukan seperti itu, kesalahan pinjam duit dulu atau pura-pura dompetnya ketinggalan atau nggak ada uang, karena apa ya, kamu selalu memaklumin dia kayak gitu, selalu ya udahlah nggak usah dibayar, ya udahlah gitu.
kayak gitu. Karena apa? Karena kamu bucin, makanya kamu jangan terlalu bucin. Ya, orang kalau bucin itu dimanfaatkan. Kebanyakan seperti itu. Kamu mau dimanfaatkan terus? Enggak kan? Oke. Di sini Ganesh akan bacakan zodiak yang ada di sini. Di sini ada zodiak atau energi ya, energi yang tercurah. Ada Virgo ya. Kemudian ada Capricorn ya. Ada Capricorn, juga di sini ada Cancer ya. Juga di sini ada Aries ya. Di sini juga ada Scorpio. Kemudian terlihat juga di sini ada lebih ke Taurus. Ada Taurus di sini ya. Kemudian aku lihat dulu, soalnya aku nggak membaca ini apa pentakel berapa seperti itu ya. Oke, itu aja ya. Yang pasti di sini Aries kuat, ada Cancer, ada Capricorn, ada Taurus ya. Ada Virgo. Itu ya, ada Scorpio sedikit ya. Itu yang tercurah di tebaran kartu ini ya. Yang elemen-elemen tercurah di sini ada elemen air, ada elemen tanah, ada elemen udara. Seperti itu ya. Oke. Sekarang lanjutkan. Pertimbangkan, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun. Dan mencintai apapun, termasuk Dia, karena Allah ya, atau menurut keyakinan kamu. Jangan sampai dengan pengertian kamu sendiri yang nanti akan membuat kamu seperti terjebak cinta, ternyata nggak seperti yang aku harapkan, Des. Ada momen into balance, ada keseimbangan yang dibutuhkan di sini ya. Jadi kalau kamu nanti memang dia akan hadir ke kamu harus betul-betul mempertimbangkan, harus ada keseimbangan atau kemampuan untuk mempertahankan ya, atau konsisten. Apapun yang terjadi itulah pilihan kamu. Makanya jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun. Ya, agar tidak salah. Ya, di sini juga ada ada semuanya nanti akan baik-baik saja. Jadi nggak usah takut, kalau memang mau sama dia, masih cinta ya lakukanlah. Nggak masalah. Ya kan? Membuka lembaran baru bersama dia kembali. Atau kamu ingin meninggalkan dia karena kamu melakukan sebuah bersama dia itu sebuah kesalahan itu. Boleh kamu meninggalkan dia dan membuka hati dengan yang lain. Mengambil lembaran baru, ya, melupakan masa lalu. Ya, ada kreativitas. Cinta itu perlu kreativitas loh, ya kan? Supaya bermasalah nggak berkepanjangan tuh bagaimana? Itu termasuk kreativitas. Kamu mungkin harus minta maaf dulu, atau dia yang harus minta maaf dulu, atau harus kamu memberikan seikat bunga untuk mengatakan tanda kata maaf dan lain sebagainya. Itu termasuk kreativitas, karena dalam hubungan cinta pun perlu atau dibutuhkan kreativitas ya. Oke. Dan ini adalah awal yang baru atau hari baru atau awal atau hari baru ya, lebih ke situ, lebih ke hari baru. Cobalah setelah menonton video ini jadikan sebagai sesuatu yang baru untuk kedepannya menjadi lebih baik ya. Aku mau terima dia lagi, boleh, tapi harus mempertimbangkan dulu, jelimet ya, harus jangan sampai kan terulang kembali seperti itu ya. Jadi jangan takut, siapapun dia yang datang, sosok pun siapa yang datang yang sebentar lagi akan mengejarmu, ini perlu kamu mempersiapkan diri. Semoga setelah menonton video ini kamu bisa memahami, oh nanti akan ada yang datang, semisalkan itu ya, misalkan ini adalah energi kamu gitu. Tetapi kalau nggak ada yang datang berarti bukan energi kamu, yang datang tukang debt collector atau nenek atau kakek dari kampung seperti itu. Oke sahabat semua, semoga bermanfaat ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap jadi orang baik ya, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Berdoa, doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya. Yang pasti itu kan kita harus selalu sabar ya, sabar
sabar dan tetap jadi diri kamu sendiri. Jangan pura-pura agar kamu tidak merasa lelah dengan kepura-puraan itu. Pura-pura cinta, pura-pura nggak cinta, pura-pura marah, pura-pura nggak marah. Padahal kamu sebetulnya itu bukan diri kamu sendiri. Jadilah diri kamu sendiri. Apapun hidup itu kan penuh resiko. Ada resiko. Ya misalkan kamu ngatain nggak cinta atau dia ninggalin, dia itu resiko, ya kan, seperti itu. Dan semuanya kembali ke berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari kesemuanya. Oke. Ada kesalahan milik Anda, ada kepada mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.